Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Baru kemarin UTS, sekarang sudah memasuki materi yang baru. Semoga sebelum UTS materinya tidak kalian lupakan ya, tetap diingat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan dan budaya organisasi. Karena sebelumnya kita sudah berbicara tentang organisasi dan kelompok. Nah, saat ini kita akan membahas tentang pengembangan dan budaya organisasi. Oke. Di sini itu ada 4 konsep corporate culture atau budaya perusahaan. Jadi yang pertama itu ada norma, aturan, nilai-nilai, etos kerja. Terus yang kedua ada seremoni, ritual, simbol, arsitektur. Yang ketiga ada protokol, prosedur, birokrasi, tata tertib. Dan yang keempat ada pendiri atau CEO. Terus ada pahlawan, pemimpin, dan manajer. Nah, selanjutnya ditambahkannya dengan kutipan yang diambil dari R. Adnan yang mengatakan bahwa pengembangan budaya perusahaan itu tidak mungkin dimulai dari karyawan bawah. Jadi, budaya perusahaan itu hanya akan berjalan efektif bila dimulai dari level pimpinan dan manajer. Jadi gini, kalau misalkan dalam interaksi organisasi dengan lingkungannya gitu ya. Jadi organisasi itu menghadapi berbagai persoalan, berbagai masalah, terutama jika lingkungannya merupakan lingkungan yang tidak stabil dan itu berkembang terus gitu ya. Terus terhadap lingkungan yang berubah-ubah, nah ini organisasi perlu menyesuaikan diri dengan menjawab atau mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Nah, di samping itu pada saat yang sama organisasi juga harus menghadapi masalah-masalah internal yang memang mengharuskan organisasi mengatasinya sehingga tetap terjadi satu keterpaduan dalam berfungsinya sebuah kelompok atau organisasi itu. Nah, dalam mengatasi masalah-masalah eksternal dan internal itu organisasi perlu memiliki kemampuan untuk itu. Jadi bila ingin tetap mempertahankan diri, bahkan jika ingin terus bertumbuh. Jadi dalam kondisi seperti itu, organisasi itu perlu melakukan sebuah pengembangan organisasi. Oke. Saya rasa kalau bicara tentang pengertian organisasi, apalagi di sini notabene-nya semuanya itu seorang karyawan yang sudah bekerja dalam sebuah perusahaan, di dalam suatu organisasi, sudah paham lah ya kalau misalkan organisasi itu seperti apa. Jadi di sini disebutkan bahwa organisasi itu terdiri dari kelompok orang-orang atau kelompok tenaga kerja yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasinya. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, maka dikembangkan dan dipertahankan pola-pola perilaku tertentu yang cukup stabil dan dapat diperkirakan sebelumnya. Meskipun orang-orangnya itu berganti-ganti gitu, tapi ini organisasi ini itu tetap harus berjalan seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam sebuah organisasi turnovernya tinggi atau perputaran karyawannya cukup tinggi gitu, keluar masuk karyawan, itu memang tetap organisasi itu harus tetap ada gitu. Jadi harus tetap pengembangannya, terus mempertahankan pola-pola perilaku itu memang harus tetap dijaga oleh suatu organisasi. Nah, selanjutnya ini ada 3 dimensi dari organisasi yang dikembangkan oleh Toshi, Rizzo, dan Carroll pada tahun 94. Jadi yang pertama itu ada kemajemukan, yang kedua ada formalisasi, yang ketiga ada pemusatan atau centralization. Kemajemukan. Di sini beragamnya kegiatan, fungsi, pekerjaan, dan jumlah lapis dalam organisasi. Kalau soal kemajemukan ini di sini itu adalah pada usaha kecil, kemajemukan terjadi pembedaan mendatar. Jadi memang terjadi pengkhususan kerja, tugas-tugas dalam organisasi itu dipisah-pisahkan ke dalam pekerjaan khusus gitu. Terus departmentalization, pekerjaan dikelompokkan fungsi-fungsi tertentu. Nah, pada pembedaan tegak itu terjadi penambahan tingkat organisasi. Sekelompok pekerja disupervisi oleh supervisor, terus supervisor dipimpin oleh manajer. Jadi kalau makin berkembangnya suatu perusahaan itu terjadi
sebuah pembedaan mendatar dan tegak seperti itu. Kalau misalkan yang mendatar tadi saya sebutkan pengususan kerja, terus tugas-tugas dalam organisasi dipisah-pisahkan ke dalam pekerjaan khusus. Cuman kalau misalkan yang pembedaan tegak itu terjadi penambahan tingkat organisasi, kayak sebuah kelompok pekerja disupervisi oleh supervisor dan supervisor dipimpin oleh manajer. Itu. Dan yang kedua ada formalisasi. Formalisasi di sini itu mengacu pada adanya kebijakan, prosedur, dan aturan-aturan yang membatasi pilihan anggotanya. Jadi semakin organisasi formalize atau formal, maka semakin terbatas kebebasan anggota untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, selama organisasi masih merupakan organisasi kecil atau usaha perorangan, maka derajat formalisasinya itu masih rendah. Jadi semakin organisasi menjadi besar, makin majemuk organisasinya, itu semakin cenderung semakin besar pula derajat formalisasinya. Seperti itu. Dan yang ketiga ada pemusatan atau centralization. Nah, ini berkaitan dengan penyebaran daya dan wewenang atau authority. Nah, dalam hal ini itu ada pada kedudukan tinggi dalam organisasi. Kalau misalkan pada decentralization organization, hak dan tanggung jawab mengambil keputusan itu didelegasikan ke tingkat-tingkat lebih rendah dari organisasi. Misalkan gini, mungkin pertemuan kemarin kita bahas tentang sebuah usaha catering yang yang dikelola dari mulai perorangan seperti itu. Nah, itu kita jadikan contoh misalkan ya untuk dalam sentralisasi ini. Jadi kalau misalkan centralized organization dalam usaha cateringnya ini itu sebuah organisasi yang terpusat. Jadi semua daya dan wewenang dalam mengambil keputusan untuk kepentingan cateringnya itu ada pada ownernya. Tapi kalau misalkan pada sebuah organisasi yang besar dan majemuk, dua-duanya dapat terjadi. Jadi pengambilan keputusan untuk hal tertentu yang dianggap berdampak pada seluruh organisasi berlangsung di tingkat pimpinan organisasi perusahaan. Dan untuk hal-hal yang lainnya itu dalam pengambilan keputusan, daya dan wewenang itu didelegasikan ke pimpinan tingkat menengah. Jadi lebih ke decentralization kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam rancangan organisasi. Ada 3 rancangan desain organisasi yang umum, yaitu rancangan organisasi dengan struktur sederhana atau organisasi sederhana, terus rancangan organisasi birokrasi, dan yang ketiga ada organisasi dengan struktur matriks. Kalau misalkan kalau misalkan rancangan organisasi sederhana itu ditandai dengan departmentalization sedikit, span of control lebar, kewenangan yang terpusat, dan formalisasi sedikit. Itu biasanya pada organisasi kecil ya, kalau misalkan organisasi yang sederhana ini. Misalnya usaha-usaha. Jadi rancangan itu biasanya dapat ditemukan pada organisasi yang usahanya kecil, di mana pimpinannya juga menjadi pemilik. Misalkan kayak pedagang batik, terus usaha menjahit pakaian. Jadi memang perusahaan yang formalisasinya sedikit itu dinamakan juga organisasi organik. Sedangkan perusahaan yang banyak formalisasinya itu disebut organisasi mekanistik. Nah, rancangan dengan struktur sederhana ini kekuatannya terletak pada kesederhanaannya. Jadi mampu bertindak cepat, lentur, dan tidak mahal dalam pemeliharaannya. Tapi jika usahanya berkembang makin besar, maka struktur yang sederhana ini tidak dapat dipertahankan. Karena jumlah pegawainya itu bisa bertambah makin banyak, justru malah membuat sulit bagi pemilik untuk mempertahankan struktur sederhana ini seperti itu. Dan yang kedua, birokrasi. Satu struktur dengan tugas-tugas yang beroperasi rutin yang dicapai melalui spesialisasi. Kewenangannya yang terpusat, terus span of controlnya sempit, dan pengambil keputusan itu dalam suatu rantai komando.
Jadi kalau misalkan dalam birokrasi ini pelaksanaan tugas-tugas administrasi kepegawaian misalkan, itu tugas perhitungan penggajian setiap bulan ditambah dengan tambahan insentif yang dihitung berdasarkan peraturan-peraturan tertentu yang telah diformalisasi. Nah, itu merupakan tugas rutin yang setiap bulan harus dilakukan. Terus kewenangan yang terpusat, span of control sempit, terus proses pengambilan keputusan itu mengikuti rantai komando. Jadi dalam artian pengambilan keputusan pada tingkat organisasi yang rendah harus diminta persetujuan oleh atasan sesuai dengan rantai komandonya. Misalkan persetujuan untuk mencetak formulir laporan keuangan dan percetakan tertentu, dimintakan izin dan persetujuan melalui kepala departemen, kepala divisi, dan akhirnya sampai direktur. Kekuatan utama dari organisasi birokrasi ini terletak dalam kemampuannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang distandarisasi dengan cara yang sangat efisien. Misalnya, penyusunan laporan keuangan setiap bulan, seperti itu. Dan yang ketiga, struktur matriks. Setiap bawahan itu memiliki dua atasan. Matriks mengkombinasikan dua bentuk departementalisasi ini, yaitu fungsional dan produk. Jadi kekuatan departemen fungsional ini ialah mengelompokkan tenaga-tenaga ahli dari bidang tertentu dalam satu bagian yang sekaligus dapat berfungsi untuk menghasilkan produk yang berbeda-beda. Jadi dengan demikian meminimalisir jumlah tenaga ahli. Ciri dari struktur matriks ialah tidak mengikuti konsep unity of command atau one man one boss. Setiap tenaga ahli memiliki dua atasan, seperti yang tadi saya bilang. Seperti itu. Kekuatan dari matriks ini terletak pada kemampuannya untuk melancarkan koordinasi jika organisasi memiliki kegiatan-kegiatan majemuk yang banyak dan yang saling tergantung. Tapi adapun kelemahannya dari organisasi berstruktur matrik ini itu terletak pada kebingungan yang diciptakan, terus kemungkinan merupakan sumber dari konflik kekuasaan dan tekanan yang diletakkan kepada individu. Misalnya kepala bagian memerlukan tenaganya untuk proyek penelitian, pada saat yang sama ia perlu mengajar di program sebuah kampus, di program studi S1 dan S2-nya. Itu salah satu contohnya. Di sini ada jenis-jenis organisasi yang dijelaskan oleh Tosi, Rizzo, dan Carroll. Dibedakan 4 jenis generik organisasi, yaitu yang pertama organisasi mekanistik. Organisasi ini sebuah organisasi yang formalisasinya tinggi. Jadi ciri-cirinya kerjanya itu berulang-ulang, terus pembagian kerja ketat, tingkat keterampilan rendah, terus pekerjaan yang terumuskan dengan baik, terus saluran distribusi yang terpatok, sumber supply yang jelas, sistem yang sederhana, sumber informasi yang baik dan lengkap, anggaran yang terstandarisasi, terus data tentang standar dan biaya yang lampau, pengambilan keputusan yang terpusat, terus tata tingkat yang kaku, konflik eselon tinggi dan rendah. Nah, organisasi mekanistik ini itu baik dalam lingkungan yang baik teknologinya dan pasarnya pun stabil. Dan yang kedua itu ada organisasi organik. Organisasi ini organisasi formalisasinya rendah, dengan ciri-cirinya kerjanya itu tidak rutin, terus batasan kerja tidak ketat, sistem distribusinya yang beragam, memerlukan orang dengan keterampilan tinggi, terus keterampilan klinikal diperlukan untuk menilai perubahan-perubahan, terus penggunaan minimal data sejarah, pengambilan keputusan yang desentralisasi, terus struktur kerja yang lentur, dan konflik para profesional. Nah, organisasi organik ini itu baik dalam lingkungan yang baik teknologinya dan pasarnya yang samar atau volatile. Dan yang ketiga, organisasi campuran dominasi teknologi atau dikenal dengan OCDT. Formalisasi di bidang pemasaran yang tinggi tapi teknologinya rendah. Nah, ciri-cirinya teknologi intensif dan tepat guna, terus staffnya yang terampil, saluran pemasaran yang terpatok, R&D yang luas dan berpengaruh,
terus kendali fungsi teknika di desentralisasi, kendali bertata tingkat dalam pemasaran, terus interface management problems. OCDT ini baik dalam lingkungan pasar stabil tapi teknologinya yang sama. Dan yang keempat, kebalikannya dari OCDT ini, jadi organisasi campuran yang didominasi sama pasar atau OCDP. Jadi formalisasi bidang teknologi tinggi tapi bidang pemasarannya rendah. Ciri-cirinya, teknologi jaringan panjang dan repetitif, terus saluran distribusi dipengaruhi gaya, lebih promoters daripada salesperson, terus R&D-nya sedikit, pemasaran berpengaruh besar dalam hal ini, terus biaya baku pada teknika dan produksi, kendali desentralisasi dalam bidang lain, interface management problems. Nah, untuk OCDP ini itu baik dalam lingkungan teknologi stabil, tapi pasarnya yang sama. Dan selanjutnya, pengembangan organisasi atau organizational development. Kalau misalkan di sini ada pengertian perilaku pengembangan organisasi yang dijelaskan oleh Beckhardt pada tahun 1969. Itu adalah satu upaya yang direncanakan, dampaknya mencakup seluruh organisasi dan dimanajemeni oleh puncak untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi dengan melalui intervensi-intervensi yang direncanakan ke dalam proses-proses organisasi dengan menggunakan pengetahuan keperilakuan. Itu menurut Beckhardt tahun 69. Sedangkan pengembangan organisasi menurut McGill pada tahun 80 itu adalah suatu proses sadar dan terencana untuk mengembangkan kemampuan suatu organisasi sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkat optimum prestasi yang diukur berdasarkan efisiensi, efektivitas, dan kesehatan. Nah, efisiensi itu diukur dengan perbandingan antara masukan dan keluaran yang minimax. Jadi masukan dan minimax ini kalau misalkan yang menurut efisiensi McGill itu dapat diukur dengan perbandingan antara masukan dan keluaran yang dirumuskan dengan sebagai minimax. Sedangkan efektivitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuannya, yang artinya sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Nah, efektivitas ini dapat dirumuskan dengan maksimax atau memaksimumkan tujuan dan memaksimumkan pencapaian tujuannya. Nah, terus di sini Bennis dari sudut pandang dan pendekatan tentang kesehatan organisasi itu ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menyesuaikan diri, terus yang kedua satu rasa identitas, yang ketiga kemampuan untuk menguji kenyataan, dan yang keempat pemaduan atau integration. Jadi di sini kemampuan menyesuaikan diri ini itu kemampuan untuk memecahkan masalah dan bereaksi secara lentur terhadap tuntutan-tuntutan lingkungan yang berubah-ubah. Sedangkan satu rasa identitas ini sebuah pengetahuan dan pemahaman jadi dari organisasi tentang apa dirinya, apa tujuan-tujuannya itu, dan apa yang harus dilakukan. Termasuk pertanyaan kayak gini, sejauh mana sih tujuan-tujuan dipahami dan diterima secara luas oleh para anggota organisasi gitu. Terus sejauh mana sih persepsi diri dari para anggota organisasi sama dengan persepsi dari organisasi oleh orang lain. Nah, itu contoh pertanyaan-pertanyaan dalam satu rasa identitas. Yang ketiga, kemampuan untuk menguji kenyataan. Kemampuan ini kemampuan untuk mencari dan memilih secara cermat, mengamati, terus dan secara tepat menginterpretasi milik nyata dari lingkungan, khususnya yang memiliki relevansi bagi berfungsinya organisasi. Dan yang keempat, integration atau pemaduan. Di sini kriteria yang keempat itu sering dikutip yang sebenarnya mendasari kriteria yang lain, ialah satu keadaan keterpaduan antara subbagian dari keseluruhan organisasi. Sedemikian rupa itu sehingga bagian-bagiannya tidak bekerja
seperti itu. Ada berbagai macam teknik intervensi yang digunakan dalam sebuah pengembangan organisasi. Nah, di sini yang akan dijelaskan dalam buku ini itu ada 3 teknik intervensi. Yang pertama teknik survei feedback, terus konsultasi proses, dan yang ketiga pembentukan tim atau team building. Untuk yang pertama teknik survei feedback. Balikan survei pada umumnya itu merupakan upaya bersama antara organisasi dan konsultan perilaku organisasi atau PO dalam mengembangkan kuesioner. Menggunakannya untuk mengumpulkan data tentang organisasi, terus menganalisis data dan menginterpretasikannya. Nah, serta menggunakan interpretasi sebagai dasar untuk perubahan. Nah, agar balikan survei atau survei feedback bermanfaat dalam pengembangan organisasi, maka satuan kerja ini harus menunjang terima data survei sebagai sesuatu yang absah itu, terus menunjang terima tanggung jawab untuk perannya dalam membantu menciptakan masalah yang ditemukan oleh survei, dan yang ketiga itu mengikat diri untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, itu untuk teknik survei feedback. Yang kedua, konsultasi proses atau proses consultation. Jadi peningkatan efektivitas dalam proses-proses manusia merupakan kunci dari pengembangan organisasi. Nah, atas dasar itu, maka konsultan harus memusatkan perhatiannya pada komunikasi, peran, dan fungsi anggota dalam kelompok-kelompok, norma-norma kelompok, kepemimpinan, otoritas, kooperasi, dan kompetisi antar kelompok. Jadi tujuan konsultasi dalam konsultasi kelompok itu ada 3. Yang pertama itu membuat kelompok lainnya sadar akan berbagai proses yang mereka gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Terus yang kedua untuk menyadarkan klien akan akibat-akibat proses penting bagi pekerjaan kelompok. Terus yang ketiga itu memberi klien beberapa proses alternatif. Nah, penggunaan teknik konsultasi ini itu direncanakan untuk memberi klien, atau jadi klien ini di sini biasanya itu seorang manajer ya, memberikan sebuah pengertian akan apa yang terjadi di sekitarnya dan antara dia dengan orang lain. Jadi peristiwa dan kegiatan yang diamati itu adalah yang terjadi di antara manajer dan kelompok kerjanya dalam arus normal pekerjaan, terutama dalam rapat-rapat kelompok misalkan seperti itu. Yang ketiga, pembentukan tim atau team building. Nah, menurut McGill pada tahun 82 itu merupakan suatu proses diagnosis dan peningkatan efektivitas suatu kelompok kerja dengan perhatian khusus terhadap prosedur kerja dan hubungan antar pribadi di dalamnya. Jadi pembentukan team building ini dapat dipandang sebagai gabungan 2 teknik intervensi dari PO ini. Jadi gabungan antara dari teknik survei feedback dan konsultasi proses. Diintervensi dengan menggunakan teknik pembentukan tim ini pada umumnya itu berupaya untuk memperkuat identifikasi diri anggota tim dengan kelompok kerjanya, terus membantu kelompok untuk belajar berfungsi secara lebih efektif dan meningkatkan keterpaduan antara kelompok-kelompok kerja yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas budaya organisasi. Nah, menurut Toshi, Rizzo, dan Carroll pada tahun 94, budaya organisasi itu merupakan cara-cara berpikir, berperasaan, dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi atau subsektornya. Nah, ini merupakan satu mental programming dari organisasi yang merupakan pencerminan dari modal kepribadian organisasi. Jadi modal kepribadian organisasi itu di sini derajat homogenitas dan kekuatan dari satu orientasi kepribadian khusus dalam satu organisasi. Nah, di sini saya membedakan budaya organisasi ke dalam 3 tingkat, yaitu perilaku dan artifak, yang kedua nilai-nilai, dan yang ketiga tingkat keyakinan atau belief.
Jadi untuk perilaku dan artifak, ini tingkatan ini adalah tingkatan yang dapat diamati. Perilaku orang itu dapat kita amati. Terus perilaku otoriter, perilaku keras, seperti itulah. Itu dapat sebuah perilaku yang dapat diamati. Dan ini yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan yang merupakan ungkapan dari nilai-nilai tertentu. Dan tingkat yang kedua itu nilai-nilai. Jadi nilai-nilai yang merupakan tingkat kedua ini itu dari ini sebuah tingkat yang tidak dapat dilihat. Jadi nilai-nilai terungkap melalui pola-pola perilaku tertentu. Misalkan nilai hemat itu akan dapat terungkap dalam perilaku seperti dapat menabung, bekerja dengan menggunakan kertas kerja sedikit mungkin. Nah, itu nilai hemat. Terus nilai keterbukaan antara lain dapat terungkap dalam perilaku, misalkan kesediaan mendengarkan, terus memperhatikan kritik, keluh kesah, atau dapat juga kayak apa ya, pintu kerja yang selalu terbuka, terus sehingga siapapun dapat masuk untuk menemuinya gitu. Nah, itu nilai keterbukaan. Dan untuk yang tiga, tingkat keyakinan atau beliefs. Jadi tingkat keyakinan ini terdiri dari berbagai asumsi dasar. Orang yang berkeyakinan bahwa semua orang baik itu akan memiliki nilai kepercayaan dengan prioritas tinggi dan akan terungkap dalam perilakunya bahwa ia mudah dan cepat mempercaya kepada orang. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada sumber-sumber budaya organisasi. Jadi di sini ada 3 faktor. Sumber-sumber budaya organisasi ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada broad external influence, yang kedua societal value and national culture, dan yang ketiga organization specific element. Untuk yang pertama, ini ada yang namanya broad external influence atau pengaruh eksternal yang luas. Di sini mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi, seperti lingkungan alam dan kejadian-kejadian bersejarah yang membentuk masyarakat. Dan yang kedua, societal value dan national culture, nilai-nilai masyarakat dan budaya nasional. Nah, di sini keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas. Misalnya saja kebebasan individu, terus kolektivisme, terus kesopanan santunan, kebersihan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, unsur-unsur khas dari organisasi. Di sini organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya dalam usaha mengatasi baik masalah-masalah eksternal maupun internal organisasi. Ini akan mendapatkan penyelesaian yang berhasil. Nah, keberhasilan mengatasi berbagai masalah tersebut itu merupakan dasar bagi tumbuhnya budaya organisasi. Jadi dengan berbagai masalah dan dengan berbagai penyelesaian, nah itu menjadi sebuah dasar bagi tumbuhnya sebuah budaya organisasi. Nah, selanjutnya ciri-ciri budaya organisasi. Menurut Robin pada tahun 98 menyatakan bahwa hasil-hasil penelitian yang mutakhir menemukan bahwa ada 7 ciri-ciri utama yang secara keseluruhan itu mencakup esensi dari budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Jadi sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan berani mengambil risiko, lebih seperti itu. Dan kedua, perhatian terhadap detail. Jadi sejauh mana karyawan itu dapat diharapkan menunjukkan kecermatan, menganalisis dan perhatian terhadap sesuatu yang detail. Dan yang ketiga, orientasi ke keluaran. Sejauh mana manajemen itu lebih berfokus pada hasil-hasil dan keluaran daripada kepada teknik-teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai keluaran tersebut. Jadi lebih mementingkan output daripada inputnya dan prosesnya. Nah, untuk yang keempat, orientasi terhadap orang. Jadi sejauh mana keputusan-keputusan yang diambil manajemen ikut memperhitungkan dampak dari keluarannya terhadap para karyawannya.
Yang kelima, orientasi tim. Jadi sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja lebih diorganisasi seputar kelompok-kelompok atau teams daripada seputar perorangannya. Yang keenam, keagresifisan. Agresif lah ya. Jadi sejauh mana orang-orang lebih agresif dan kompetitif daripada santai, leha-leha seperti itu. Dan ketujuh, stabilitas. Jadi sejauh mana kegiatan-kegiatan keorganisasian itu lebih menekankan status quo dibandingkan dengan pertumbuhannya. Jadi lebih kepada stabilitasnya daripada dibandingkan dengan pertumbuhannya. Nah ini ketujuh ciri-ciri budaya organisasi yang dijelaskan oleh Robin pada tahun 98. Nah, selanjutnya jenis budaya organisasi. Toshi, Rizzo, dan Carroll pada bukunya pada tahun 94 menguraikan 5 tipe budaya organisasi yang diklasifikasi oleh Cass, De Vries, dan Miller. Yang mereka peroleh dengan menghubungkan 5 tipe kepribadian neurotik dengan budaya organisasi. Jadi kepribadian eksekutif itu di sini dramatik ya. Ini dramatik. Nah, dramatik. Kepribadian eksekutif atau dramatik ini berkaitan dengan budaya organisasi yang karismatik. Nah, kepribadian yang depresif, kepribadian yang suspicious itu dihubungkan dengan budaya yang paranoid. Terus kepribadian yang depresif itu berkaitan dengan budaya avoidant, dan kepribadian yang detached itu diasosiasikan dengan budaya organisasi politicized. Nah, terus yang terakhir, kepribadian kompulsif itu berhubungan dengan budaya birokrasi. Nah, itu mereka katakan bahwa kadangkala bukannya kepribadian neurotik dari eksekutif yang menciptakan budaya organisasi, tapi sebaliknya. Jadi kadang situasi organisasi dapat menjadikan manajer yang neurotik. Seperti itu. Nah, di sini ada healthy organization culture. Jadi memang dalam sebuah organisasi yang sehat itu akan memiliki campuran dari berbagai tipe kepribadian. Jadi tidak ada yang menjadi dominan dan ekstrim gitu. Mempelajari budaya yang ekstrim itu membantu memahami budaya perusahaan yang normal. Nah, di sini kan ada healthy organization culture. Jadi kayak apa ya? Pasangannya lah. Jadi kalau misalkan self-sufficient ini pasangannya dengan karismatik, terus trusting dengan paranoid, achievement dengan avoidant, fokus dengan politicization, terus yang kelima itu kreatif dengan birokrasi. Nah, selanjutnya manifestasi dari budaya organisasi. Jadi di sini konsep-konsep, makna, pesan-pesan yang mencerminkan budaya organisasi dapat ditemukan dalam praktek-praktek organisasi. Seperti yang pertama rancangan organisasi, terus strategi seleksi dan sosialisasi, yang ketiga pembedaan kelas, terus yang keempat ideologi, yang kelima mit dan simbol-simbol, dan keenam bahasa, dan ketujuh dari ritual dan seremoni. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk rancangan organisasi itu tergantung pada nilai-nilai utama dari budaya organisasinya, maka disusunlah strukturnya atau rancangannya. Jadi misalkan kebebasan individu, kepercayaan itu kan merupakan nilai-nilai utama yang diberi harga tinggi. Maka organisasi ini disusun sedemikian rupa sehingga para tenaga kerjanya itu dapat diawasi, tenaga kerjanya itu tidak diawasi secara ketat. Bagian-bagiannya itu mendapat otonomi dalam mengambil keputusan. Jadi memang diberikan sebuah kebebasan lah dalam mengambil keputusan, terus dalam dalam pekerjaannya, itu memang kan sehingga tidak diawasi dengan secara ketat seperti itu.
Dan yang kedua, strategi seleksi dan sosialisasi. Nah, organisasi dalam seleksi penerimaan tenaga kerja dan dalam program sosialisasinya itu akan menggunakan cara-cara yang menghasilkan diterimanya tenaga kerja yang memiliki nilai-nilai utama sesuai dengan nilai-nilai utama dari perusahaan. Jadi dalam proses sosialisasi, nilai-nilai utama tersebut diyakinkan adanya pada para tenaga kerja yang baru. Dan ketiga, pembedaan kelas. Pembedaan kelas ini mengacu pada daya atau power ya, dan status yang dimiliki kelompok-kelompok yang menentukan corak hubungan antara mereka. Perbedaan kelas yang jelas itu biasanya merupakan perbedaan berdasarkan hierarki dalam organisasi yang terungkap dari wewenang yang berbeda-beda yang diberikan kepada lapis organisasi yang berbeda-beda juga. Jadi makin tinggi lapis di organisasi, makin besar wewenangnya. Nilai di sini ada nilai utama kesamaan dan kepercayaan, itu akan terungkap adanya perbedaan wewenang yang relatif kecil antara kelompok-kelompok hierarki. Yang keempat, ideologi. Budaya organisasi itu dibentuk sekitar ideologi yang dimiliki bersama. Jadi ideologi ini membantu para anggota organisasi memberi makna pada keputusan-keputusannya. Nah, dan yang kelima, might dan simbol-simbol. Nah, simbol-simbol ini mencakup seperti gelar, terus jenis mobil, besar ruang kerja, dan lain-lain lah, misalnya yang berhubungan dengan kedudukan dan power dari tenaga kerja yang bersangkutan. Misalkan seorang manajer memiliki tempat parkir khusus atau ruang kerja khusus gitu. Itu tidak ada bercampur dalam satu ruang besar bersama-sama dengan para pegawai bawahannya. Terus yang keenam, bahasa. Jadi di setiap organisasi itu ada kata-kata yang merupakan kata-kata yang khas dari organisasi yang tidak dikenal oleh orang-orang yang bukan organisasi tersebut gitu. Itu pastilah setiap organisasi itu pasti ada bahasa-bahasa yang menjadikan suatu khas dalam kelompok tersebut. Misalkan kalau di Indonesia misalnya bahasa Indonesia menggunakan kata bapak dan ibu untuk atasannya, terus di organisasi lain menggunakan kata saudara atau anda dan hanya menggunakan kata bapak dan ibu kepada anggota organisasi yang menduduki jabatan tinggi. Nah, yang ketujuh itu ada ritual dan seremoni. Misalkan kalau ritual dan seremoni ini, misalkan ritualnya itu makan siang bersama misalkan untuk semua manajer dari perusahaan pada setiap hari-hari tertentu. Nah, pada saat makan siang, semua manajer dapat bertemu dengan kepala bagian tertentu, dengan anggota direksi tertentu, dan dengan rekan manajer yang lain untuk membicarakan hal-hal yang atau persoalan-persoalan sehingga dapat mencapai suatu kesepakatan. Nah, itu contoh ritualnya. Nah, ini kayaknya kalau nggak salah materi terakhir deh. Di sini ada budaya pembelajaran. Nah, di sini terdapat 7 unsur budaya pembelajaran yang dikemukakan oleh Sein pada tahun 94. Yang pertama, perhatian terhadap orang. Hal ini ditemukan pada organisasi-organisasi yang adaptif dan inovatif. Itu selama suatu periode yang panjang. Jadi di sini itu ada perhatian yang sama untuk semua orang yang berkepentingan, kayak pelanggan, karyawan, supplier, dan para pemegang saham. Yang kedua, itu keyakinan bahwa orang dapat dan mau belajar. Keyakinan di sini dengan adanya nilai pembelajaran dan perubahan itu merupakan sebuah hal yang sangat penting. Jadi gejala ini juga ditemukan dalam perusahaan-perusahaan yang adaptif dan inovatif. Dan yang ketiga, kemampuan untuk mengubah lingkungan. Jadi memang perlu ada keyakinan bahwa dunia sekitar itu dapat diubah.
Jadi ada kemampuan untuk mengubah lingkungan dan bahwa pada akhirnya mereka itu membuat nasib mereka sendiri dengan keyakinan tersebut, kemampuannya. Dan untuk yang keempat, organisasi perlu ada waktu untuk pembelajaran yang menghasilkan. Artinya apa namanya? Jadi memang nggak ada yang instan ya, maksudnya sebuah organisasi memang perlu waktu untuk membuat sebuah hasil untuk menghasilkan sesuatu yang memang bisa dibilang sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tapi ini sangat pentingnya harus ada keanekaragaman yang cukup dari orang-orang, kelompok-kelompok, dan subbudaya untuk memungkinkan alternatif-alternatif yang kreatif. Yang kelima, komitmen bersama terhadap komunikasi terbuka dan luas. Jadi pada tingkat organisasi itu memang harus ada sebuah komitmen bersama ya terhadap komunikasi dan yang terbuka dan luas. Saluran-saluran komunikasi itu memang harus tersedia setiap saat diperlukan. Dan di samping itu pun organisasi perlu menyediakan waktu untuk dapat mengembangkan kosakata bersama sehingga komunikasi dapat berlangsung. Jadi budaya pembelajaran ini berasumsi bahwa komunikasi yang lengkap dan terbuka itu yang berhubungan dengan tugas itu adalah sesuatu hal yang sangat penting terhadap kelangsungan organisasinya. Dan yang keenam, komitmen untuk belajar berpikir dan sistematik. Jadi memang perlu dikembangkan satu keikatan bersama itu untuk belajar berpikir secara sistematik ini. Nah, gejala-gejala sistematik misalnya akibat-akibat jangka pendek dan jangka panjang, jalur-jalur feedbacknya. Jadi berpikir sebab akibat yang linear itu akan mencegah diagnosis yang cermat. Dan yang terakhir, kerjasama dalam membentuk tim. Dunia semakin majemuk dan koordinasi atau kooperasi itu yang saling tergantungan semakin menjadi sesuatu yang penting. Pekerjaan itu tidak dapat dilakukan atau dikerjakan dengan sendiri lagi gitu. Memang memerlukan kerjasama dalam bentuk tim. Karena itu perlu memiliki keyakinan bersama bahwa tim kita itu dapat dan akan bekerja dengan baik sesuai tujuan organisasinya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Seperti biasa kalau memang ada pertanyaan atau mau menanggapi pertanyaan dari temannya, silahkan dijawab di forum diskusi ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.